Oke ya, suaranya udah oke ya, udah kedengeran ya. Saya mic-nya agak deketin deh. Oke, ya kita masuk ke bagian ini ya, yaitu solar photovoltaics ya. Kemarin berarti baru bahas yang pendahuluannya, sekarang kita bahas ke solar photovoltaic ya. Kemarin kita bahas tentang bagaimana caranya kita mengutilisasi, mempergunakan, mengambil manfaat dari energi matahari untuk kita gunakan sebagai sumber energi ya. Kemarin sedikit sudah dibahas tentang uh, photosplitting ya, atau artificial photosynthesis ya, di slide-nya. Nah, saya masuk sedikit, ini ada sistem yang agak berbeda dari water splittingnya, tapi prinsipnya serupa, yaitu uh, mengambil uh, manfaat dari cahaya matahari. Sistem yang di paling atas ada namanya photovoltaik ya, solar photovoltaics. Nah, yang bagian atas di tanda panah ini ada sinar matahari, kemudian masuk, kita ambil sebagai panasnya ya, kemudian masuk ke sistem mesin dan secara mekanikal dirubah menjadi electrical ya. Yang bagian atas berarti ini mengubah dari solar thermal ke electrical ya. Nah, yang bagian bawah yang kemudian kita coba bahas di sini adalah solar photovoltaics ya, yang kita rubah menjadi electrical. Nah, saya yakin teman-teman sebetulnya sudah tahu aplikasi ini dan sudah pernah melihat apa yang disebut dengan solar photovoltaics ya, dan mungkin juga sudah pernah dibahas ya oleh dosen lain misalnya ya. Oke, di sini kita lihat penggunaan jenis silikon photovoltaics ya, atau photovoltaicsnya itu kita singkat sebagai PV ya. Oke, pertama, kenapa banyak digunakan silikon ya? Silikon adalah salah satu jenis unsur yang jumlahnya cukup banyak ya di permukaan. Oke. Kemudian juga mempunyai banyak ya, banyak manfaat ya dari silikon ini ya. Kemudian yang berikutnya, hasil dari silikon yang masuk cahaya ini kemudian bisa dikonversi menjadi elektrik ya. Bagaimana caranya? Nah, kita bahas dulu di bagian ini ya. eh yang pertama adalah ketika mencoba mengutalisasi cahaya ini, yang menggunakan cahaya ini di tahun 1839 ya, Edmund Becquerel itu eh, menjelaskan tentang sifat eh, atau properties dari eh, voltasi apa, sumber elektrik ya dari baterai itu meningkat ketika bagian dari silver ya, yang digunakan pada baterai tersebut terkena oleh cahaya ya. Kemudian pada tahun 1877 di situ mulai dijelaskan fenomenanya ya, yang disebut dengan fotovoltaik ya oleh Adam dan Day. Sini menggunakan materialnya adalah selenium ya. Kemudian di 1883 Charles Edgar Fritz ini uh, menjelaskan atau mengaplikasikan selenium yang dibahas oleh Adams dan Day menjadi material solar cell ya. Lalu di tahun 1950 diganti nih seleniumnya, atau dikembangkan gitu ya, bukan diganti, dikembangkan dengan menggunakan jenis silikon ya, dengan menggunakan jenis silikon ya. Dan silikon solar cell ini ternyata dibandingkan dengan jenis yang lain pada tahun 1953, pada saat itu nilai efisiensinya adalah 6% ya. Sekarang nilainya mencapai 25% ya, nilai efisiensi konversi dari panas matahari diubah menjadi electricity ya. Ada beberapa bagian di sini yang kemudian nanti jadi pembahasan saya.
yaitu yang akan fokusnya sebetulnya di photoelectrochemical ya. Nah, nanti dibahasnya di bagian semiconductor sebagai materialnya ya, dalam rangka untuk melakukan proses yang berkelanjutan ya. Oke, nah ini materialnya ya. Bagaimana kemudian material ini dipakai untuk digunakan sebagai PV ya. Di sini dijelaskan untuk standar test conditionnya, suhunya adalah 25 derajat Celcius. Kemudian nilai dari solar irradiation insidennya adalah 1000 watt ya per meter persegi. Dan spectral power distributionnya adalah 1,5 global ya. Ini untuk nilai dari cahaya mataharinya ya, di set seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini calculate dari standar conditionnya ya. Kemudian ini apa namanya diambil sebagai dasar sifat material yang kemudian di development ya. Ya, balik ke sini, ke bagian ini adalah untuk menjelaskan bahwa sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi ya didominasi oleh bagian visible ya. Kemarin juga kita sempat bahas ya. Nah, ini bagaimana tingkat radiasinya ya. Tingkat radiasinya untuk menjelaskan tentang perbedaan antara black body ya, kemudian AM0 radiation dan AM1,5 radiation. Di sini yang kita bawa ya, atau yang kita gunakan sebagai standar test conditionnya adalah nilai dari spectral power AM1,5J ya, yang bagian bawah. Oke. Ini energi distribusinya ya, dan bagian bawah adalah wavelength dalam standarnya mikrometer ya. Nanti tinggal dirubah ke nanometer ya, yang biasa kita bahas. Berarti di sini ya 400 ini sudah mulai masuk ke daerah visible. Di sini bagian daerahnya adalah UV. Ini dihitung kalau tadi kita lihat di sini di bagian earth surface ya, atau di bagian permukaan. Jadi cahaya matahari ini sudah melewati berbagai proses penyaringan bahasa gitu ya, yaitu terutama di atmosfer ya. Maka yang sampai ke bumi ternyata ketika diukur adalah lebih banyak daerah yang visible ya dibandingkan daerah yang UV. Dan nanti kita bahas nanti berikutnya, yaitu tentang penggunaan silikonnya nanti di slide yang satu lagi. Oke, di bagian ini kita nggak usah bahas quiznya ya. Kita lihat di sini bahwa nilai AM itu diukur dari nilai S0 ya, yang bagian ini dibagi dengan Z0 ya, bagian ini ya, atau kita ambil sebagai sudut ya, yaitu 1 per cos theta. Oke, maka dari sini nilai ini yang 1,5 ya, kita bisa tentukan berapa nilai cos theta-nya ya. Kalau dianggap S0 dan Z0 nya kan agak susah diukurnya ya, kita langsung ambil saja ke sudut cos theta-nya. Berapa nilai untuk AM 1,5, berapa nilai AM1, dan berapa nilai sudut ya, sudut dari AM0 ya. Ini untuk mengetahui kira-kira dari bagian ini ya, ini kan nanti terhadap sudutnya ya, seberapa jauh sih matahari saat zenith dan matahari saat angle-nya itu bergerak ya ke arah bagian lain ya dari permukaan bumi, jadi tidak langsung tegak lurus. Oke ya. Nah, di bagian ini prinsip dari penggunaan silicon solar cell ya, yaitu yang pertama adalah jenis atau yang disebut dengan material semiconductors dan doping ya. Nah, jadi dasarnya adalah semiconductors ya, yang didoping ya, nanti kita bahas berikutnya ya. Kemudian yang disebut dengan PN junction dan photovoltaic effect ya. Nanti slide ini saya berikan ke Kevin ya, dan nanti teman-teman bisa lihat YouTube-nya. Oke. Saya langsung saja ya ke bagian ini. Oke. Nah, di bagian ini ada yang disebut dengan doping dan silicon solar cell principle ya, terutama di bagian silikonnya dulu ya.
Jadi satu material yang disebut dengan jenis silikon ya, silikon ya, yang memiliki nilai valence band dan conduction band di sini ya. Valence band dan conduction band ini silikonnya ya. Kemudian saat nilai valence band dan conduction band ini di diberi jarak atau ada jarak gitu ya yang disebut dengan band gap atau energy gap. Oke. Apa itu valence band dan apa conduction band? Ya, valence band dan conduction band itu adalah pita untuk menjelaskan posisi dari elektron dan hole. Ya, di sini ada elektron dan hole ya, elektron dan hole di bagian kanan. Oke, kenapa harus dibuat valence band dan conduction band? Ya, karena setiap material memiliki batas atas dan batas bawah dari energinya ya untuk menyerap cahaya. Oke, saya mundur dulu sedikit ya. Karena di sini disebut semiconductor, kita mengenal ada 3 jenis material ya, yaitu konduktor ya, konduktor, semikonduktor, dan insulator. Oke. Apakah ketiganya memiliki conduction band dan valence band? Ya. Oke. Tapi di bagian insulator, valence band dan conduction band-nya itu, kalau teman-teman lihat di sini, karena di sini dijelaskan energi gap, berarti sangat besar. Oke. Semiconductor diantaranya dan insulator itu overlap. Oke, jadi conduction dan valence band ini dari 3 jenis material itu memiliki karakteristik yang berbeda. Ya. Kita akan gunakan jenis semiconductor, bukan jenis insulator. Ya, jenis insulator karena band gapnya besar, maka kalau teman-teman lihat di sini, ketika menerima cahaya, elektron untuk pindah ke bagian conduction band ini butuh energi yang besar. Oke. Kalau energinya besar, maka berapa nilai wavelengthnya? Semakin shorter, semakin kecil, berarti berada di daerah UV. Oke. Kalau ada di daerah UV, maka kalau kita perhatikan dari penggunaannya di alam, ya, UV ini yang tadi ya kita bahas di bagian sebelumnya, menyentuh ke bumi jumlahnya jumlahnya tidak sebanyak di bagian visible. Oke. Jadi jenis insulator ini tidak cocok untuk digunakan sebagai material pada fotovoltaik. Nah, kita sambungkan dengan jenis konduktor. Kalau konduktor, berarti kan semua energi karena overloading ya dari valence band ke conduction band, berarti semua energi bisa dipakai, betul ya. Maka jenis-jenis konduktor secara thermal mengalirkan panas, secara elektrikal juga mengalirkan listrik. Ya, ini yang teman-teman ketahui ya. Sekarang kita fokus di bagian cahayanya saja. Kalau begitu, pada konduktor, maka energinya dari cahaya bisa digunakan ya dan bisa menjadi lebih baik, betul. Tapi saya coba cari penjelasan kenapa konduktor tidak dipakai sebagai material pada PV ya atau pada PEC. Nah, saya belum dapat penjelasan yang lebih clear tentang penggunaan konduktor ini. Jadi memang rata-rata menjelaskan langsung ke semiconductor. Tapi menurut saya, kenapa tidak digunakan konduktor? Karena kita ingin mengutilisasi atau menggunakan jenis-jenis cahaya tertentu. Jadi bukan karena panasnya, bukan karena bagian lainnya ya. Mungkin karena misalnya ada listrik yang ada di udara gitu ya. Tapi memang yang ingin diambil adalah cahayanya. Oke. Oleh karena itu dipilihlah jenisnya adalah semikonduktor. Oke ya. Mudah-mudahan itu sedikit menjelaskan dan mudah-mudahan teman-teman nggak puas. Jadi nanti barangkali saya juga belum menemukan statement yang lebih clear kenapa tidak digunakan konduktor aja dibandingkan dengan semikonduktor. Oke, kita balik ya. Jadi penggunaannya silikon ini adalah jenis semikonduktor. Oke. Di bagian yang B ya, karena itu adalah proses mekanisme
saat material silikon ya menerima cahaya ya. Oke. Saya ingin lihat dulu di bagian ini, teman-teman perhatikan, hanya ada satu bagian elektron di bawah, tidak ada elektron di bagian conduction band. Oke. Nah, jadi memang posisi conduction band ini adalah mengkondak ya, mengalirkan ya. Sedangkan valence band adalah nilai elektron-elektron yang ada di jenis atomnya. Oke, berarti kalau teman-teman perhatikan di sini yang ada pada posisi netral atau pada posisi belum terkena cahaya itu hanya ada ya yang eksis gitu ya bahasanya. Yang eksis hanya ada valence band. Oke. Nah, ketika mengenai cahaya, mengenai energi dalam hal ini cahaya ya, maka elektron ini bisa dilepaskan ya, bisa dipindahkan ya ke bagian conduction band. Oke. Material yang tadi ya memiliki conduction band yang posisinya masih abu-abu gitu ya. Ketika sudah terisi elektron baru kita tahu di bagian atasnya, di bagian conduction band itu bisa mengalirkan elektron. Ya, jadi pada step ini lanjutannya elektronnya akan pindah ke conduction band. Oke. Ketika elektron pindah ke conduction band, apa yang terjadi pada valence band? Oke. Pada valence band terjadi pembentukan atau bukan pembentukan sebetulnya. Ini adalah karena elektronnya meninggalkan bagian di valence band sehingga ada ruang kosong ya. Mungkin diibaratkannya seperti rumah gitu ya. Jadi tadinya di situ di rumahnya berisi 3 orang. Ketika mengenai cahaya, orangnya pindah gitu ya, bergerak, pindah ke posisi conduction band. Maka rumah tadi jadi kosong satu, ada space satu. Nah, ini disebut dengan hole ya. Hole. Oke, jadi elektronnya pindah, maka ada hole di sini. Selanjutnya, karena dia conduction band, conduct ya, bisa mengalirkan seperti konduktor gitu ya, bisa mengalirkan elektron ini akan dipakai untuk proses berikutnya ya, untuk dipindahkan atau diproses yang lain. Oke. Di bagian valence band yang tersisa adalah hole. Oke. Ya, sampai sini ya. Lalu yang berikutnya yang disebut dengan jenis doping. Ya, doping itu ada dua bagian yang sifatnya lebih negatif charge ya, dan ada positif charge, bahasanya gitu ya. Dari mana negatif dan dari mana positif? Nah, negatif itu berasal dari valence band yang lebih banyak saat material tersebut berada pada posisi atau belum mengenai cahaya ya. Jadi material jenis N ini di bagian valence band, di bagian sisi terluarnya misalnya 3P gitu ya, itu terisi full ya, 3D terisi full ya. Sedangkan yang lebih positif berarti di sini atau yang P P material itu ada bagian yang kosong ya, bagian yang tidak terisi oleh elektron. Nah, itu untuk penjelasan yang mana yang jenisnya N-type dan yang mana yang jenisnya P-type. Oke. Nah, ada berbagai jenis untuk N-type dan P-type ya. Dan valence band-nya serta conduction band-nya juga berbeda-beda. Nah, di sini ada satu penjelasan tentang penggunaan yang disebut dengan PN junction. PN junction di sini ya, dari kata ini ya. P dan N junction. Oke. Pada jenis yang kedua karena ada doping ya, ada gabungan dari material dasarnya ya, maka mekanismenya bisa jadi berbeda. Oke. Teman-teman lihat di sini. Dua material ini mungkin akan terkena cahaya. Oh iya, dopingnya apa? Dopingnya bisa jenis silikon yang lain ya, atau bisa jadi atom yang lain. Oke. Misalnya di sini nanti di slide berikutnya ya. Lihat di sini bahwa ketika cahaya mengenai bagian yang N atau ketika cahaya mengenai bagian yang P, maka
dua-duanya terjadi proses yang sama seperti di penjelasan pada bagian B yang di atas ya. Oke. Nah, pada saat itu mekanismenya adalah di bagian N ini menggerakkan hole ke bagian atas ke bagian P, dan di bagian P akan menggerakkan elektron turun ke bagian N ya, karena ada junction, ada perbedaan ketinggian. Oke. Kalau penjelasan ini kita rubah ke sistem yang ada di dalam solar cell, nanti akan seperti ini yang di bagian kiri ya. Jadi nanti material awalnya akan terkena cahaya ya, kemudian ada elektron yang akan berpindah yang dari yang hijau. Nanti ketika elektronnya berpindah, ini awalnya ini gitu ya, awalnya ini, kemudian kena cahaya, nah elektronnya bergerak, maka yang ditinggalkan elektron akan terbentuk hole ya. Terus berlangsung ya. Tetapi pada material untuk PV nanti ini kita set ya, kita setnya berarti kan sebetulnya ini ada pindah-pindah ya, ada elektron yang dipindahkan terus ada hole-nya. Nah sekarang tinggal itu diambil sebagai energi ya untuk dijadikan voltase jadi elektrik, yang kemudian karena kena cahaya berikutnya hole itu akan terisi lagi oleh elektron yang lain, dan seterusnya sampai material tersebut habis ya. Jadi ini berproses gitu ya, saling mengisi, yang kosong diisi oleh elektron dan seterusnya. Oke ya. Ini oke ya. Ini adalah bagaimana caranya kemudian kita bisa memproses jenis monokristalin silikon cell ya dari material silikat ya, dari SiO2 ya, dari silika ya, kemudian dirubah sampai ke jenisnya adalah Si ya. Ini melalui proses apa ini namanya, Sosalski proses, dan ini harganya sangat mahal. Oke. Gimana caranya untuk kita mereduce cost dari cara pembuatan tadi ya? Kita membuat jenis polikristalin silikon, atau kita membuat jenis thin film PV cell, atau yang lain kita mengganti materialnya dengan jenis yang lain ya, gallium arsenide. Tentu nanti memiliki nilai yang berbeda ya, dari efisiensinya, tapi kita ingin supaya costnya lebih rendah ya. Nah di sini thin film PV ini bisa kita gunakan jenis AMOF silikon ya. Ini sama ya dengan PN junction ya. Kemudian low cost tapi less efisiensi ya, tadi saya jelaskan karena kita akan mengganti dari material yang sudah dikenal tapi harganya mahal, tapi kita coba reduce costnya. Oke, kemudian ya kita bisa gunakan atau kita ganti dengan jenis yang lain ya, yang juga mungkin memiliki efisiensi yang hampir sama. Nanti saya bahas lagi tentang material lain yang dipakai sebagai jenis PV ini ya, photovoltaic. Oke. Nah, teman-teman lihat di sini, semakin perkembangannya semakin tinggi, kita mau mereduce cost. Nah, peneliti-peneliti mengganti material silikon ya dengan material lain ya yang lebih murah ya dan lebih mudah di treatment. Kemudian dicoba untuk dibuat berbagai junction. Di sini ya ada junctionnya 1, 2, 3 ya, agar PN junction tadi itu berjalan, dan di doping lagi berarti ya, di doping lagi kalau ada 3 ya, multi junction, agar nilai efisiensinya bisa makin tinggi ya. Jadi perkembangan sekarang tentang fotovoltaik, atau kemudian nanti kita bahas di photoelectrochemical, mencoba menggabungkan beberapa material dengan harapan efisiensinya lebih tinggi dan biayanya lebih murah ya. Oke. Nah kemudian juga selain itu dicoba berbagai jenis metode agar terjadi trapping dari cahaya ya, misalnya seperti ini, concentrating PV system ya. Secara fisika ini agar nanti incident light yang masuk ke jenis PN junctionnya atau ke material fotovoltaiknya itu
itu bisa lebih banyak terkena cahaya. Ya, oke. Nah, apa yang akan kita lihat sebagai nilai dari karakteristiknya ya? Yang pertama adalah current ya terhadap voltase untuk dibandingkan sehingga membentuk kurva ya. Kemudian saat nilai tahanannya adalah infinite ya terbatas, maka voltasenya dari sel itu berada pada posisi yang maksimum. Nah, yang kita sebut sebagai open circuit voltage ya atau VOC yang di bagian penjelasannya di bagian sini ya. Ini adalah current terhadap voltase ya, yang ini ya, V curve ya di bagian ini. Oke. Kemudian saat nilai tahanannya adalah 0 ya, maka currentnya adalah maksimum yang kita sebut sebagai short circuit current yang di bagian atas, di bagian sini ya. Oke. Sehingga dalam hal ini external air ya, secara eksternal ini kita bisa coba adjust untuk mendapatkan nilai maksimum dari power yang bisa dihasilkan ya, yang ini. Oke. Ya, ini di bagian satu ya. Saya lanjut dulu ke sini ya. Nanti ada pembahasan tentang semiconductornya. Saya bahas juga di pertemuan yang sekarang. Oke. Nah, ya kita tadi bahas tentang semiconductor. Kayaknya cocoknya ke bagian yang ini dulu deh. Oke, kita ke sini dulu ya, sedikit ya. Karena kita akan bahas tentang apa namanya? Light absorption ya. Light absorption di sini sedikit aja ya, bahas tentang bahwa pada penjelasan kuantum teori ya, dijelaskan jika cahaya dan materi itu terdiri dari material yang kecil ya, yang memiliki jenis seperti gelombang ya. Kemudian cahaya itu berisi partikel yang disebut dengan foton, dan materi itu berisi partikel yang disebut dengan elektron, proton, dan neutron ya. Jadi nanti ketika teman-teman membahas atau melakukan penelitian ya, atau melakukan review, nah foton ini berada pada material atau penyusun ya. Ini pada penjelasan quantum teori itu penyusun dari cahaya. Sedangkan ketika kita membahas elektron tadi ya, kemudian nanti ada hole-nya gitu ya, ada proton, neutron, itu berada pada bagian materialnya. Oke. Nah, hubungannya kemudian dijelaskan oleh Max Planck ya, yang teman-teman sudah ketahui. Ini saya kira semuanya udah pada tahu hubungan antara energi ya dengan panjang gelombang ya, yang dikalikan dengan atau yang dihubungkan dengan nilai kecepatan cahaya dan tetapan Planck ya, untuk menjelaskan energi terhadap panjang gelombangnya ya. Oke, saya ingin mengingatkan kembali ya bahwa semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi cahayanya. Semakin pendek panjang gelombang, semakin tinggi energinya ya. Panjang gelombangnya makin pendek, energinya makin tinggi ya. Dan ini kemudian energi-energi dari light ini ya, yang dihubungkan kemudian dengan materi ya, bisa digunakan untuk kebutuhan hidup terutama bagi manusia ya. Kalau lihat di sini yang cocok ya untuk digunakan bagi human, yang cocok frekuensinya, yang cocok panjang gelombang ya, energinya di bagian sini ya, bagian radio ini ya, dekat radio. Nah, ini cocok dengan kita. Masuk semakin dalam ini kekuatan energinya semakin besar. Oke. Ya. Kemudian kemarin sedikit di slide-nya kita bahas tentang ini ya, MC kuadrat ya, sebagai bagian dari bentuk energi yang dihubungkan dengan materi ya. Materinya di sini adalah dari masanya. Nah, pada bagian untuk
tadi di bagian quantum teorinya dan ini bagian quantum nature-nya, ya. Energi ini akan dipengaruhi oleh material yang digunakan, ya. Sini di bagian bawahnya, ya, saya ingin menjelaskan bahwa pada material ini, ya, yang kemudian bisa melepaskan elektron, ya, karena ada material, ya, material tadi terisi dari elektron, proton, dan neutron. Kemudian elektronnya terlempar dan kemudian kembali lagi ke keadaan dasarnya. Jadi ini naik, ya, kembali ke keadaan dasarnya, ya. Ini melepaskan energi, ya, dalam bentuk cahaya, bisa dalam bentuk cahaya. Begitupun sebaliknya, gimana caranya elektron bisa terlempar keluar? Yaitu dengan cara diberikan energi dalam bentuk cahaya. Oke, bisa nggak dalam bentuk yang lain? Tentu saja bisa, ya. Misalnya dalam bentuk panas, ya. Misalnya dalam bentuk panas. Jadi bisa terjadi elektronnya juga terlempar keluar. Nah, ini sini menjelaskan tentang hubungannya, karena balik lagi, ya, hubungannya adalah dengan cahaya. Oke. Ya, Planck dan Einstein mengemukakan postulat bahwa energi itu dapat dikuantifikasi dengan berbagai cara yang serupa dengan penjelasan dari Dalton, ya, tentang atom. Kedua teori tersebut, ya, berbasis pada eksistensi dari simple building blocks, ya, dari penyusun dasarnya, yaitu atom, ya. Atom in one case dan quanta of energy in the others, ya. Jadi simple building blocks karena tadi penjelasan di bagian awalnya quantum teori itu menjelaskan cahaya juga bagian dari yang tidak terpisahkan seperti materi, maka di sini dijelaskan ada dua building blocks, yaitu atom dan energinya. Kemudian hubungan antara Planck dan Einstein ini mengemukakan bahwa secara alamiah, ya, nilai kuantifikasi dari energinya itu berhubungan dengan sifat dari masing-masing atom, ya. Nah, sehingga nanti masing-masing atom memiliki properties tertentu, ya, ketika menyerap atau diberikan cahaya, ya. Di bagian ini, di bagian kiri, ya, ini menjelaskan tentang Jablonski energy diagrams, ya, bahwa ini bukan semiconductor, ya, ini material yang umum dulu, ya. Material yang umum ini ketika pada keadaan dasar menerima cahaya, ya, terjadi berbagai bentuk kemungkinan dari energi yang atau elektron yang mengalami proses tereksitasi. Yang pertama, ya, di sini apabila energinya cukup, ya, maka bisa terjadi yang disebut eksitasi ke keadaan single state, ya, dari keadaan dasarnya. Oke. Di bagian eksitasi di single state ini, ya, jadi di sini dijelaskan ada dua tingkat, ya. Ada dua tingkat, yang S1 dan S2, gitu, ya. Nah, dari keadaannya S0, ya, S0, ya. Ketika sampai ke keadaan yang tinggi ini, ya, S1 S2-nya seperti apa, itu harus dibahas dari per masing-masing atomnya, ya, atau masing-masing molekulnya. Jadi ada yang tingkatnya lebih tinggi, ada yang hanya memiliki satu bagian saja. Nah, di tingkat-tingkat tersebut juga ada sub energinya, ya, ada sub energinya. Di sini di ground state itu kita taunya adalah hanya S0, ya, tapi di dalamnya ini bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, gitu, ya, dan seterusnya. Oke, kemudian tentu saja ini imajiner, ya, teman-temannya. Ini imajiner untuk menjelaskan bahwa setiap atom memiliki jarak tertentu yang harus dilewati, ya, agar bisa terjadi proses eksitasi, ya. Kalau energinya cukup dan besar, maka sampai ke keadaan yang tereksitasi single states dan mungkin sampai ke keadaan eksitasi level 2 yang kemudian bisa kembali ke keadaan eksitasi di bagian yang lebih rendah, ya, yang di sini, yang internal conversion ini. Oke. Nah, yang kita ketahui memang hanya satu, ya, yaitu material tersebut tereksitasi saja. Tapi kalau dibahas secara fisika,
dan lebih detail lagi di bagian kimia, maka nanti ini bisa kita apa namanya kita perdalam lagi ya, bagaimana proses mekanisme dalam material tersebut ketika tereksitasi, gitu ya. Nah, sampai ke internal conversion, nah secara alamiah material ini akan kembali ke keadaan yang lebih dasarnya lagi. Jadi di bagian S1 ini dianggap sebagai bagian dasar dari keadaan tereksitasi yang S1. Tetapi secara alamiah ya, material yang tadi energinya sudah cukup diserap dan kemudian terlempar elektronnya, ini akan kembali lagi ke keadaan energi yang lebih rendah yang bagian bawah. Dengan cara apa? Di bagian ini ya, dengan cara melepaskan energi quanta of energy ya. Maka di bagian ini terjadilah yang kita sebut sebagai proses relaksasi ya. Ini kita sebut sebagai proses eksitasi, yang merah kita sebut sebagai proses relaksasi. Proses relaksasi ini akan mengeluarkan cahayanya yang kita sebut sebagai emisi. Ya. Oke, yang proses eksitasi itu karena apa? Karena teradsorpsi. Jadi lawannya adsorpsi adalah emisi, lawannya eksitasi adalah relaksasi. Ini adalah keadaan yang disebut dengan prosesnya kita sebut sebagai relaksasi. Ya, dengan cara bagaimana relaksasinya? Dengan cara mengeluarkan cahaya ya atau energi yang kita sebut sebagai emisi. Dua bagian ini bisa diukur, makanya tadi saya sebutkan kalau kita ingin pelajari lebih detail, maka bagian ini sebetulnya bisa diamati. Yang pertama adalah saat terjadinya proses eksitasi, kita amati. Kemudian yang kedua adalah saat terjadinya proses emisi, dan emisi dari sublevel ini bisa kita amati karena ada perubahan secara bertahap ya di sub beda levelnya. Oke, di sublevel eksitasi ini ya. Oke, nah jadi secara umum kalau yang kita pelajari secara sederhana hanya eksitasi dan emisi. Ya, itu yang kita lihat. Tapi kalau ingin dipelajari lebih detail mekanismenya, maka sebetulnya kita bisa mengamati jenis lain, yaitu internal conversion. Nah, belum selesai sampai di situ. Proses yang lain yang bisa kita amati adalah proses yang namanya disebut dengan fluorescence. Ya, fluorescence ini tidak semua material mengalami ya, hanya material-material tertentu saja. Oke. Nah, material tertentu ini bisa mengeluarkan yang disebut dengan fluorescence ya. Oke, yang merah ya, ini fluorescence. Jadi fluorescence itu adalah bagian dari emisi ya, tapi tidak semua emisi itu adalah fluorescence ya. Jadi ada emisi yang biasa tapi tidak mengeluarkan fluorescence. Oke. Yang lain di sini ada yang disebut dengan intersystem crossing dan ada yang disebut dengan quenching. Ya, intersystem crossing ini karena materialnya biasanya digunakan di material organik ya, ada bagian untuk terjadinya ya konversi sebelum kembali ke keadaan dasar. Ya, begitupun jenis quenching ya. Jadi biasanya ada digunakan jenis material organik tertentu yang bisa mengalami proses ini. Quenching ini adalah nanti dia kehilangan sifat dari fluoresensinya. Yang lain di sini adalah non radiatif relaksasi ya. Ini berarti ini tidak bisa diukur ya. Dalam artian tidak bisa diukur itu dia bukan dianggap sebagai sifat yang radiatif ya, tapi tetap dianggap energinya ya, yang disebut dengan triplet. Ya, menyambung lagi ketika didetailkan ada yang disebut juga dengan delay fluorescence ya. Jadi di sini ada fluorescence, ada yang disebut dengan delay fluorescence ya. Nanti masuknya adalah ke proses yang disebut dengan triplet ya. Triplet ini atau jenis fluorescence ini ya terjadi pada material tertentu ya. Perlu diingat kembali bahwa semua material mengalami emisi ya, tapi emisinya bisa terjadi emisi biasa gitu ya, yang nanti teman-teman mungkin atau sudah pelajari misalnya tentang penggunaan atomic emission spectroscopy ya, itu emisi saja. Emisinya jenis apapun ya tidak masalah, yang penting saat keadaan relaksasi. Ada yang memang fluoresensi, makanya ada pengukuran ya, tidak hanya UV visible spectroscopy tetapi ada fluorescence spectroscopy ya. Fluorescence spectroscopy ini tidak semua material ya, jadi memang material-material tentu saja yang bisa mengeluarkan sifat fluoresensi baru bisa terukur.
Ya, untuk yang tiga bagian ini, ya, intersystem crossing, quenching, dan relative relaksasi, sepengetahuan saya, barangkali nanti teman-teman kita ketika belajar menemukan yang lain, biasanya terjadi pada jenis-jenis material organik. Biasanya terjadi pada jenis-jenis material organik. Mungkin ada juga yang anorganik, tapi sepengalaman saya dan sejauh yang saya baca, biasanya pada bagian sistem yang organik. Nanti bisa teman-teman pelajari lebih lanjut ya. Oke, kemudian masuk ke yang kanan ya. Dalam proses ini, oh ya, ada yang disebut dengan hanya terjadi eh, vibrasi dan rotasi ya. Vibrasi dan rotasi itu terjadi di bagian yang bawah yang ini ya. Nah, bagian ini. Jadi material tersebut energinya tidak cukup untuk sampai ke keadaan tereksitasi ya, atau excitation singlet state itu. Sampai ke bagian atas. Excitation singlet state terjadi pada visible dan ultraviolet ya. Jadi spektro UV vis ya. Tetapi yang lain ketika material diberikan cahaya yang energinya lebih rendah, terjadinya hanya ini ya, rotasi dan vibrasi. Oke. Keadaan rotasi dan vibrasi ini hanya terjadi pada keadaan ground state, tidak sampai ke excitation state. Ya. Kemana nanti material tersebut? Berarti dari 0 ke 1, 0 ke 2, 0 ke 3, dan seterusnya. Bergerak ke atas. Ya. Di sini dijelaskan bahwa material di sini ada microwave ya. Oh sorry, sebelum masuk ke situ. Mungkin nggak pada UV dan visible terjadi rotasi dan vibrasi? Kalau teman-teman perhatikan di sini ya mungkin ya. Kenapa? Karena energinya kan dari keadaan bawah ke atas, dan energi untuk terjadinya rotasi dan vibrasi itu pada keadaan energi yang rendah, sedangkan energinya tinggi. Maka mungkin juga terjadi rotasi dan vibrasi ya, tapi tidak diamati. Ya, tidak diamati kenapa? Karena bagian UV dan visible sampai ke keadaan yang lebih tinggi. Jadi itu lebih penting untuk diamati ya. Nah, untuk mengamati yang lebih rendah digunakanlah infrared spektroskopi, ya IR. Jadi kalau nanti teman-teman menggunakan jenis infrared spektroskopi, maka teman-teman sudah tahu gelombang yang dipakainya itu lebih panjang, gelombangnya lebih tinggi dibandingkan dengan spektrum UV dan visible, ya. Oke, saat kemudian digunakan panjang gelombang yang lebih tinggi, energinya tidak cukup untuk sampai ke keadaan tereksitasi, hanya sampai ke keadaan vibrasi dan rotasi. Oke. Dan tidak semua material kemudian mengalami rotasi dan vibrasi ya, teman-teman ya. Sorry, bisa diamati melalui vibrasi dan rotasi yang saya ralat ya. Jadi semua material mengalami rotasi dan vibrasi, tapi belum tentu bisa diamati vibrasi dan rotasinya. Kenapa? Karena yang diukurnya adalah perbedaannya saat terjadi vibrasi dan rotasi. Ya. Kalau materialnya kemudian misalnya seperti ini ya, yang kanan ini misalnya dianggap sebagai panjangnya sama, atomnya sama ya, tiga-tiganya ya, ini tiga-tiganya, ini kan ada yang tengahnya beda, tiga-tiganya dianggap sama ya atomnya, kemudian panjangnya sama ya, maka bisa nggak terjadi perbedaan? Nggak bisa ya, soalnya saat dia bergerak berotasi atau dia terjadi vibrasi, energinya akan saling meniadakan ya kan, energinya ketarik ke kanan kiri, kanan jadi nol karena sama tarikannya, kemudian diputar sama posisinya, maka tidak bisa teramati ya. Nah, kalau materialnya berbeda, maka nanti saat ada tarikan ya, atau saat dia dirotasi diputar, ada bagian yang berbeda. Nanti dia diputar lagi, misalnya tengahnya apa namanya, N O C gitu ya. Kalau diputar nanti kan misalnya di atasnya O berubah C. Nah, itu baru bisa terlihat material tersebut secara vibrasi dan rotasinya. Oke, jadi tentu di material ini juga memiliki kekhasan ya pada infrared dan microwave ya, karena hanya mengalami vibrasi dan rotasi. Walaupun tidak sampai terjadinya eksitasi dan relaksasi tadi. Oke. Kemudian ya lebih tinggi lagi adalah fotoionisasi ya. Di sini ya sampai terjadinya pembentukan ion ya. Ya. Ya ini nanti teman-teman bisa cari tentang apa itu yang disebut dengan single excited ya di sini, dan triple excited. Kata kuncinya adalah dari jenis materialnya ya.
jenis material. Nanti bukan jenis material, kata kuncinya adalah eh, apa namanya, sub pengisian orbital elektron. Oke, kita masuk ke sini ya. Nah, kemudian ada yang disebut dengan photoelectric effect yang mendasari juga kepada fotovoltaik ya, fotovoltaik. Jadi ada material ya, material yang kemudian diberikan jenis foton yang berbeda ya, dari panjang gelombangnya ya. Panjang gelombang 700 dan 420, kemudian diamati emitted elektronnya ya. Nah, ini seperti ini. Nah, hasilnya seperti apa gitu ya, hasilnya yang ini ya. Classical predictionnya ini maksudnya adalah dua material ini akan saling berhimpit ya, mungkin akan berbeda ketika diberikan dua material, dua percobaan ini memiliki nilai yang berhimpit, tapi ternyata beda ya, beda hasilnya ya, berapa banyak elektron yang bisa diemisikan ya. Ini adalah hasilnya ya, ini hasilnya. Oke, jadi ini tergantung dari cahaya yang diberikan dan material yang digunakan. Jadi nyambung ke yang tadi ya, ke postulat oleh Planck dan Einstein ya, yang kemudian di sini disimpulkan ya tentang pada bagian classical teori dan bagian quantum teori ya. Ini dua-duanya adalah postulat yang dipakai ya, keduanya dipakai juga, tapi ada dua pembahasan tentang ini ya. Oke ya. Berikutnya ini adalah ketika satu cahaya melewati satu material ya, terjadinya proses adsorpsi yang tadi ya sebetulnya. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa pada bagian ini kita juga harus berprinsip ya, atau mengamati juga prinsip lain ya pada Lambert Beer ya. Jadi kalau materialnya nanti kita lekatkan pada satu bagian tertentu yang memiliki jarak ya, atau material tersebut konsentrasinya berbeda, maka tadi ini kan misalnya ya, material yang satu dengan yang kedua diberikan red photon dan violet photon yang sama tapi konsentrasinya berbeda, maka hasilnya juga akan berbeda. Bisa jadi yang red light ini juga akan sama tingginya dengan violet photon karena konsentrasinya lebih tinggi, gitu maksudnya. Saya ingin menjelaskan ini ya. Jadi di bagian ini tidak hanya materialnya tapi juga penggunaan metode yang dipakai harus diperhatikan ya. Kemudian saya kira ini juga penting teman-teman bisa mencari tentang Frank Condon Principle ini untuk menjelaskan tentang band gap yang tadi, yang energi tadi ya, dari masing-masing yang nih, yang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini masuk ke energi yang kedua ya. Nanti lihat di sini bentuknya, untuk yang biru pada keadaan dasarnya ground state-nya bentuknya yang ini ya, ini satu nih, kedua nanti jadi atas bawah ya, dan berikutnya ini ketika dieksitasi ini digambarkan nanti masuk ke bentuknya yang nomor 2 di sini ya. Lalu akan turun kan, turun ya, internal conversion, kemudian nanti akan turun lagi ke keadaan relaksasi di bagian yang sebelah sini. Oke, jadi Frank Condon Principle ini menjelaskan tentang intensitas dari transisi fibronik yang tadi ya, yang atau saat terjadinya adsorpsi dan emisi dari suatu foton ya. Kemudian ini menjelaskan tentang molekul ya, yang mengalami electronic transition. Electronic transition itu yang tadi ya, seperti juga proses ionisasi. Nah, kemudian nuklir konfigurasi dari molekulnya dihasilkan tidak ada perubahan yang signifikan ya. Ini juga nanti menyambungnya adalah bagaimana bentuk molekul itu diprediksi terjadi pada daerah UV dan visible yang diamati ya. Jadi nanti akan seperti ini ya, nilai dari S1 ya, yang ini yang pink ya, dari material yang ini ya.
Nah, ini untuk klasikalnya yang fullnya ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya yang ini ya. Tapi tergantung nanti nilai dari apa namanya cahaya yang diberikan kepada material tersebut nanti berubah ya sesuai dengan energinya yang digunakan. Oke. Nah, mungkin bagian ini kita lewat ya. Ini ada conjugate molekul ya. Oke, ini metal ligand transisi ya. Oke, nah saya masuk ke sini ya, yang hubungannya dengan fotovoltaik dan nanti PEC ya. Ini tadi saya menjelaskan tentang metal ya. Metal ini adalah jenis konduktor dan ini adalah jenis insulator ya. Yang biru dan yang gelap dan yang putih adalah valence band dan conduction band ya. Nah, material ini tadi ya tentu harus ada standarnya yang menjelaskan tentang posisinya ada di mana ya, posisinya ada di mana, makanya dibentuk atau distandarkan dengan yang disebut Fermi level yang IF ini adalah Fermi level, keadaan tengah-tengahnya begitu ya, keadaan halfnya. Jadi makanya di sini bagian yang valence band dan conduction band ini kebagi dua gitu ya, kemudian jadi abu-abu ya karena overlapping. Kemudian semi metal ini mulai memiliki jarak ya tapi masih overlapping. Barulah nanti jenis semiconductor ini memiliki gap yang jelas ya. Ada p-type dan ada n-type tadi ya. Nah, ini juga ya teman-teman perlu lihat di sini bahwa nilai p-type itu batas valence bandnya lebih tinggi dibandingkan dengan yang n-type. Ya, jadi di bagian n-type ini yang banyak elektronnya ya dari batas Fermi levelnya lebih bawah dibandingkan dengan yang p-type. Oke. Kemudian yang lain adalah yang jenis intrinsik ya, gabungan antara p-type dan n-type ini ya. Ini yang pada batas band gapnya ini pada Fermi level nih ya, dan terbagi dua rata. Yang lain yang terakhir adalah insulator ya. Ini digambarkan sebagai jaraknya yang jauh ya, sehingga untuk terjadinya perpindahan elektron ke conduction band ini lebih minim ya, karena butuh energi yang lebih besar. Ya, ini penjelasan yang sama ya dengan tadi bahwa pada insulator ya, pada insulator ini valence elektron yang berada pada atomic struktur ini butuh energi yang besar untuk sampai ke conduction band. Kemudian pada jenis semiconductor ya, jenis semiconductor ini ada jarak yang bisa bisa dilampaui ya oleh elektron tersebut, sedangkan pada pada konduktor valence band dan conductionnya berhimpit ya, sehingga bisa digambarkan di sini elektronnya itu ya bisa dituliskan di valence band, bisa di conduction band, tidak ada gap sih. Nah, ini adalah jenis atau contoh dari beberapa material yang digunakan tadi ini ya. Ada silikon, nah ini 1,1 elektron volt. Nah, kemudian germanium 0,67 dan gallium arsenat ini 1,41 ya. Oke, nanti kita kita balik lagi ke slide yang berikutnya ya, sebentar. Ini cerita tentang Grotius, Draper dan Stark-Einstein, tapi saya kira nggak perlu dibahas di sini. Kita masuk dulu ke slide yang sini ya, slide 3 ini. Oke, di bagian ini tadi sudah dijelaskan yang disebut dengan semiconductor ya. Kemudian dia memiliki band gap ya. Ini digambarkan misalnya pada silikon ya, ini kan ada 3s dan 3p. Ini pada valence band sp3 bondingnya di bagian sini. Kemudian di sini ada anti bondingnya ya, conduction bandnya. Tadi makanya saya sebutkan sebagai pada bagian conduction band itu dia tidak terikat ya, tidak ada elektronnya, jadi seperti tempat kosong yang memang baru bisa dianggap keberadaannya setelah elektronnya pindah ya. Maka elektron pindah ke conduction band, maka kita jadi tahu nih posisi conduction bandnya seperti apa. Kalau valence band kan karena dari material tersebut ya, karena bonding. Oke,
eh Ya, di sini ada dua contoh ya, yaitu ada silikon dan titania ya, atau TiO2, titanium dioksida. Nah, tadi silikon dituliskan sebagai 1,1 volt ya, atau 1,2 volt. Nah, bagaimana dengan titania? Di sini titania nilai band gapnya adalah 3,2 elektron volt atau 3 elektron volt. Ada dua nih, jenisnya sama titania ya. Nah, kenapa bisa berbeda? Karena bentuk strukturnya. Jadi ada yang disebut dengan struktur rutil dan satu lagi adalah struktur anatase. Nah, band gapnya ternyata berbeda. Ya, berarti dalam hal ini, dalam kita membuat mendevelopment ya material yang digunakan untuk fotovoltaik atau jenis lainnya, maka bentuk struktur ternyata juga mempengaruhi. Tapi tidak semua ya, ada material yang memang punya dua bentuk struktur tapi sama aja. Tapi dalam hal ini yang lainnya misalnya seperti titania contohnya ini berbeda ya, band gapnya bisa berbeda. Nah, berarti ketika kita melakukan development ini harus diperhatikan bentuk struktur yang akan kita gunakan dalam material fotovoltaiknya. Nah, kemudian ini masuk ke sini ya. Dibandingkan dengan silikon, berapa minimum wavelength yang dapat diabsorpsi oleh titania untuk masuk ke dari elektronnya untuk masuk ke conduction band ya. Silikon tadi 1,2 ya elektron volt, titania 3,2 elektron volt ya. Maka wavelengthnya yang mudah dicapai apakah titania atau silikon? Dilihatnya dari band gapnya. Dilihatnya dari band gapnya ya. Semakin besar band gapnya, maka semakin tinggi energinya. Energi yang apa? Energi yang dibutuhkan oleh elektron untuk pindah dari valence band ke conduction band. Jadi oleh karena itu, maka kita membutuhkan wavelength yang lebih panjang atau lebih rendah? Lebih rendah. Ya, karena pada yang lebih rendah wavelengthnya, energinya lebih besar. Berarti dalam hal ini titania dibandingkan dengan silikon yang diserapnya lebih mendekati atau lebih banyak pada daerah UV. Sedangkan pada silikon lebih banyak mendekati ke daerah visible. Oke, secara tidak langsung pada bagian ini teman-teman juga bisa memahami bahwa itu berarti kenapa silikon digunakan dan apa namanya nilai efisiensinya besar ya, karena cahaya yang diserapnya mendekati cahaya visible. Kenapa jadi bagus di high visible? Karena sinar matahari yang sampai ke bumi lebih banyak daerahnya yang visible dibandingkan daerahnya yang UV. Oke, jadi lah kalau gitu kenapa memangnya kalau UV, kalau daerah UV? Ya karena lebih sedikit possible-nya ya. Band gap-nya besar, elektron untuk pindahnya juga makin sulit. Kalau band gap-nya kecil berarti makin makin apa namanya mudah untuk pindah dari valence band ke conduction band. Pertanyaan berikutnya adalah kalau seperti itu memang teorinya ya, kenapa eh, misalnya ini ya indium ya, germanium yang valence bandnya lebih kecil, ini kan valence bandnya lebih kecil, valence band gapnya lebih kecil, itu tidak sebaik silikon. Yang dipublishnya kan tadi ya dijelaskan bahwa silikon eh, pada slide ini teh saya tahun 2021 ya dari Pak Yan, Prof Yan yang ada di sekarang ada di Australia. Apa namanya? Pada tahun 2021 nilainya untuk silikon adalah 25% efisiensinya, bukan 100%. Dan kenapa tidak memilih germanium ya, yang lebih kecil nih di sini, atau indium ya di bagian sini yang 0,18 yang jelas-jelas nilai band gapnya lebih kecil? Bukan karena alasannya konduktor ya, alasannya sama-sama material ini sama-sama semiconductor, tetapi karena jika ya tadi kan ada apa namanya, semua di bumi itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangannya. Oke, tadi kita sudah bahas bahwa kelebihan dari band gap yang lebih kecil ditambah visible light yang banyak di permukaan bumi, harusnya band gapnya semakin kecil kita buat ya, semiconductor dengan band gap yang lebih kecil, maka semua cahaya akan diabsorb, diserap, dan kemudian efisiensinya makin besar
Itu ya logika apa namanya dari yang kita bahas tadi di prinsipnya. Tapi ternyata secara alamiah proses elektron yang terpisah dari hole-nya, ya hole itu kan seperti tadi saya gambarkan sebagai rumah, orangnya pindah keluar ke bagian conduction band-nya. Ketika elektron ini digunakan untuk satu proses ya yang lain, dibandingkan dengan kembali ke keadaan dasarnya, tadi keadaan dasar kita bahas juga ya di bagian yang emisi tadi, relaksasi. Jadi elektron ini ternyata semakin dekat semakin juga mudah kembali ke bagian hole-nya. Artinya elektronnya tidak dikonversi, hanya terjadi lonjakan ke conduction band lalu kembali lagi masuk ke hole-nya. Oke, itu berarti menjelaskan bahwa memang efisiensi itu juga dipengaruhi oleh band gap-nya. Saya pakai analogi yang lain ya. Misalnya teman-teman lari ya 100 meter dengan 1 kilometer ya. Sampai ke 100 meter mudah ya, mudah. Kembali ke startnya lebih mudah ya, mudah. Pasti mudah ya karena hanya 100 meter jaraknya. Bandingkan dengan 1 kilo ya. 1 kilo jarak dari 0 ke 1 kilo jauh kan, nggak mudah. Lalu teman-teman disuruh balik lagi nih ke start, pasti malas ya karena jaraknya juga jauh balik lagi ke bawah ya. Jadi di bagian ini secara tidak langsung menjelaskan juga bahwa kemungkinan efisiensinya belum besar karena terjadi kembalinya elektron ke hole-nya atau ke keadaan valence band-nya yang disebut sebagai rekombinasi elektron ya. Oke, jadi material kena cahaya, elektronnya pindah balik lagi ke hole-nya. Oke. Jadi elektronnya atau konversi electricity-nya bisa nggak? Nggak bisa, karena kembali lagi ke keadaan dasarnya. Oke, harusnya elektron ini dipindahkan untuk dikonversi ya, jadi fotovoltaik misalnya, atau digunakan untuk proses katalisis. Gitu. Jadi eh, material yang band gap-nya kecil bukan berarti jadi makin sempurna, ya gitu. Nah, makanya di sini ada material lain yang tadi kita bahas juga ya, ada gallium arsenat ya yang dipakai sebagai penggantinya. Nilai band gap-nya lebih besar daripada silikon, ya, lebih murah dan dalam artian mungkin masih possible. Bagaimana dengan titania yang tadi ya, titania juga Pak ini dibahas juga nih tentang titania ya, dan kemudian dipakai juga kalau teman-teman cari nanti setelah kuliah kita, teman-teman coba cari tentang titania. Titania juga dipakai sebagai bahan untuk fotokatalis, untuk fotovoltaik juga. Tapi band gap-nya besar, ya. Nah, ini baliknya adalah karena ingin mencari yang lebih murah prosesnya, karena proses pembuatan titania lebih murah daripada silikon, ya. Tetapi belum tentu efisiensinya sebesar silikon. Ini karena kan prosesnya kita cari ya yang costnya lebih murah, tapi gimana caranya? Kalau costnya murah berarti kan eh, apa ya, kayak beli bala-bala satu yang mahal gitu ya, gede, atau beli bala-bala yang kecil-kecil tapi murah gitu ya. Kan kalau kecil banyak juga bisa kenyang, beli satu besar juga bisa kenyang, beli yang kecil-kecil banyak juga bisa kenyang. Nah, kita inginnya carinya yang costnya lebih rendah nih, costnya lebih rendah, tapi kalau kita perbanyak nanti efisiensinya juga akan sama dengan silikon ya, tapi proses metode pembuatannya lebih mudah. Nah, itu berarti mungkin nanti sudut pandang kita, oh cari mana nih yang lebih lebih bisa digunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tentang material yang digunakan untuk photovoltaic ya, atau photoelectrochemical. Nanti nyambungnya ke photoelectrochemical ya. Nah, sekarang ke sini ya. Kemarin kita bahas juga sedikit tentang artificial photosynthesis. Saya masuk ke sini ya. Jadi, kalau semiconductor yang kita gunakan sebagai photovoltaic ingin kita gunakan lebih lanjut, jadi elektronnya tidak hanya dirubah. Elektronnya kan dirubah tuh jadi voltaic ya, jadi electricity, selesai. Bisa nggak untuk proses lain? Gitu ya. Can we use photon energy to drive a chemical process ya, yang disebut dengan reaksi katalisis ya, tapi harus berbasis elektron. Kira-kira apa reaksinya yang mungkin ya? Reaksinya adalah reaksi redox ya, reaksi redox. Nah, ini reaksi redox ya, dari air ya. eh, ini untuk proses yang seperti kemarin ya, artificial photosynthesis. Air dirubah menjadi oksigen ya. Kemudian ada apa namanya, proton, dan ada 4 elektron
yang kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi lawannya adalah reaksi reduksi, di mana elektron yang tadi dihasilkan kemudian dipakai untuk terjadinya reduksi pada bagian proton. Ya, protonnya dirubah menjadi hidrogen dengan nilainya inotnya adalah 0 volt. Ya, proses ini kalau teman-teman lihat di sini untuk prosesnya bisa berjalan dengan satu atau dengan sumber yang sama, maka harus diawali dengan reaksi oksidasi, karena pada reaksi oksidasi ini menghasilkan elektron. Lalu elektronnya dipakai untuk mengubah proton ini menjadi hidrogen. Ya, ini nanti masuknya adalah ke sumber energi untuk hidrogen. Oke, tapi drive-nya sama ya. Drive awalnya adalah dari foto. Nah, sekarang masalahnya adalah nilai oksidasi ini, nilai proses ini adalah 1,23 volt. Kalau yang reduksinya 0 volt ya, 0 volt. Artinya berarti kalau di situ sudah ada proton atau kondisinya asam, ada elektron, maka pasti terbentuk hidrogen ya. Tapi yang bawah butuh atau yang oksidasi butuh potensial 1,23 volt. Artinya nilai potensial ini dikonversi oleh kita ya, dirubah ke nilai fotonnya berapa. Nah, apakah cukup untuk sampai ke 1,23 volt? Ya. Kenyataannya belum cukup ya, kenyataannya belum cukup, maka dibutuhkanlah satu proses lain yang disebut dengan elektrochemical atau elektrolisis ya. Di elektrolisis kita full menggunakan energi dari voltage ya, di proses elektrolisis. Nah, ini proses elektrolisisnya kita berikan 1,23 volt. Nah, akan tetapi kalau kita hubungkan dengan energi baru dan terbarukan, energi baru dan berkelanjutan, maka kalau kita hanya menggunakan electricity ya, belum di gambar yang kemarin ya, yang ada proses gimana caranya kita pindah dari proses yang konvensional pindah ke modern yang menggunakan energi baru dan energi terbarukan dan berkelanjutan ya. Berarti kita bisa nggak kita semuanya masuk menggunakan sumber yang lebih terbarukan ya? Bisa ya, yaitu dengan cara kita ganti sebagian dari energinya untuk men-trigger reaksi ini dengan cara menggunakan material elektrodanya, yaitu material yang memiliki sifat penyerap cahaya ya, atau semiconductor yang bisa menyerap cahaya. Untuk apa? Untuk menggantikan semuanya, tentu inginnya seperti itu ya, tapi rasanya mungkin juga belum cukup. Maka paling tidak menurunkan energi yang digunakan pada reaksi elektrolisis sehingga tidak dibutuhkan voltase yang besar. Jadi makanya penelitiannya ini yang kita sebut sebagai photoelectrochemical untuk menghasilkan atau untuk proses water splitting. Keunggulannya adalah mengganti sebagian yang harus digunakan pada proses elektrolisis menggunakan voltase dirubah dengan menggunakan cahaya ya. Pada bentuk lainnya, proses dari elektrolisis ini kan membutuhkan voltage ya, membutuhkan voltase, membutuhkan electricity. Maka kita bisa gabungkan ke sistem photovoltaik ya. Jadi dari photovoltaiknya diambil electricity-nya masuk ke potentiostat untuk diberikan voltase yang sesuai pada proses elektrolisis. Satu. Yang keduanya adalah elektrodanya kita ganti yang memiliki sifat fotokatalisis ya. Akhirnya yang kita sebut sebagai photoelectrochemical. Jadi ada fotokatalisis dan ada elektrolisis. Nah, untuk apa? Untuk menjadikan proses chemical, yaitu chemical dalam hal ini adalah mengubah air menjadi gas oksigen dan gas hidrogen yang kemudian nanti hidrogennya bisa kita gunakan. Kemudian bagian bawahnya, apakah generate hole induce the oxidation of thermocol? Nah, ini saya lupa menjelaskan ini ya. Jadi teman-teman tadi bahas yang kita sebut sebagai elektron ya. Elektron juga dijelaskan di bagian atom ya. Mungkin hole-nya
belum banyak dijelaskan ya. Jadi saya ingin cerita bahwa hole itu adalah bagian tadi yang rumah tadi ya, digambarkan sebagai rumah tadi. Elektron itu adalah orangnya. Rumahnya nggak bergerak ya, elektronnya yang sebetulnya bergerak. Jadi elektronnya pindah-pindah ya, seperti orangnya tadi dan memiliki apa ya, daya untuk melakukan satu proses ya. Ini ada elektron ya di sini, ini ada elektron. Tapi dituliskan nggak hole-nya? Enggak ya, hole-nya enggak. Kenapa saya ingin menjelaskan begini? Kalau di sini ada elektron yang dipakai direduksi, ya, di mana hole-nya bekerja. Ini kan ada hole di sini ya. Atau bagaimana proses dari oksidasi bekerja ini yang bawah. Proses oksidasi bekerja ya, karena dia menghasilkan elektron, berarti ada yang ditinggalkan ya, separation. Berarti di sini ada hole. Jadi hole ini prosesnya ada di proses oksidasi. Nah, elektronnya ada di proses reduksi. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjelaskan bahwa hole ini bisa men-trigger nih, generate the induced oxidation of water molecule ya. Karena di sini tidak dituliskan ya. Saya pernah diskusi dengan rekan lain ya, bagaimana caranya menjelaskan hole-nya, karena hole ini dianggapnya sebagai rumahnya gitu ya, yang tidak bergerak. Tetapi pada prosesnya justru hole ini juga berperan dalam reaksi oksidasi. Jadi kalau digambarkan di sini ya teman-teman, proses oksidasinya di bawah di sini. Jadi ini anti H2O menjadi oksigen tambah 4 hidrogen dan 4 elektron. Elektronnya kan nanti kan ke sini pindah. Nah, karena prosesnya ada di air ya, maka proton yang tadi yang terbentuk di sini 4 proton ya dirubah menjadi 4 proton. Ya 4 proton di sini ya. 4 proton dirubah menjadi 2 air lagi 2 hidrogen ya, jadi 2H2 ya. Oke, ini ada prosesnya berarti terjadinya di conduction band ya, karena elektronnya nanti bergerak di conduction band. Berarti hole-nya nanti ada di posisi valence band. Nah, tapi hole memang tidak dituliskan ya. Jadi memang nanti kalau teman-teman cari, memang hole-nya memang tidak dituliskan. Tapi hole ini adalah bagian yang berperan juga di dalam proses reaksi oksidasi air ya. Dalam hal ini kalau kita bahasnya tentang water splitting. Atau bagian proses yang lain, misalnya kita ingin mengoksidasi satu material limbah ya. Di mana terjadinya oksidasinya adalah di bagian hole ini. Hole-nya memang tidak dituliskan ya teman-teman ya. Makanya dalam penelitian saya dengan Pak Yan ketika mencoba menjelaskan terjadinya hole junction, memang agak sulit. Apa namanya, juga beberapa paper gitu ya, masih abu-abu untuk menjelaskan tentang hole junction ini. Karena hole itu dianggap sebagai bagian dari rumahnya ya. Yang bekerjanya sebetulnya elektron gitu ya bahasanya itu. Elektron juga ditulis ya di sini eksis. Hole-nya nggak eksis ya, di sini nggak dituliskan. Oke. Jadi apa namanya, can the general hole induce the water oxidation water molecule? Ya, ya, kalau energinya cukup. Nah, kalau tidak cukup gimana reaksi ini? Tadi ya saya jelaskan dengan menggunakan bantuan dari elektrolisis ya. Oke, gimana terjadinya pembentukan hole dan elektron ya? Terjadinya karena ada penyerapan dari energi foton ya. Bagaimana separation ini bisa terjadi? Terjadinya pada semiconductor ya. Semiconductor, kalau pada apa namanya, pada konduktor nggak terjadi ya, karena kan nanti nggak bisa ada separationnya, nempel aja. Pada isolator juga bisa terjadi, tapi butuh energi yang besar ya. Kemudian yang bagian ketiganya adalah chemical process ya. Jadi nanti setelah terbentuk elektron dan hole, ini ada masing-masing mekanismenya ya. Yang satu oksidasi, yang satu reduksi. Oke, kemudian which one is able to oxidize, electron or hole ya. Untuk proses oksidasi terjadi pada bagian hole ya. Proses reduksi terjadi pada bagian apa namanya, elektron ya. Ya, teman-teman perlu ingat kembali ya bahwa pada reaksi oksidasi menghasilkan elektron. Pada reaksi reduksi menggunakan elektron ya. Reduksi itu menggunakan elektron. Makanya elektronnya pada reaksi reduksi ada di sebelah kiri, sedangkan pada oksidasi adalah di sebelah kanan. Oke. Nah, ini kita masuk ke salah satu jenis material yang lain, yaitu bismuth vanadate semiconductor ya. Karena kita mau masuknya ke bagiannya photoelectrochemical atau untuk men-trigger proses water splitting.
oksidasi air dan reduksi dari proton yang dihasilkan dari oksidasi air. Kenapa bismut vanadat? Ini kita coba bandingkan jenis bismut yang berbeda-beda ya. Bismut oksida, bismut klorida, ya betul, bismut klorida, bismut bromida, bismut besi ya, dan yang lain ya. Ini teman-teman lihat di sini ada batas O2 dan H2 ya. Apa artinya? Yang ini adalah batas untuk reaksi terjadinya oksidasi, yang ini adalah batas untuk terjadinya reduksi ya. Ini oksidasi, ini reduksi. Teman-teman lihat di sini semakin ke bawah untuk oksidasi semakin besar ya. Ini berarti semakin bawah energinya semakin, ini nih si valence bandnya semakin bawah, maka semakin besar juga untuk terjadinya reaksi oksidasi. Kemungkinan terjadinya oksidasi semakin besar semakin ke bawah ya. Reduksi semakin ke atas semakin minus ya. Tadi kan batas reduksinya 0 ya, tadi ada ya penjelasannya. Berarti semakin ke atas batas conduction bandnya, maka semakin besar kemungkinan digunakan untuk reaksi reduksi ya. Jadi ini makin ke atas semakin besar. Tadi ya ingat ya bahwa pada valence band itu, valence band ini terjadi oksidasi dan pada conduction band terjadi reduksi. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau dilihat dari band gap yang sesuai untuk proses oksidasi atau oksidasi dulu ya, maka kita bisa pilih yang paling besar, yang ini ya, bismut fosfat. Tetapi setelah dilihat ternyata band gapnya tinggi 3,85, maka belum cocok ya. Maka menyambung ke bismut klorida, bismut tungsten ya. Nah, kalau lihat di sini maka band gapnya besar-besar, bisa kita gunakan bismut vanadat. Nah, yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah nilai band gapnya. Band gapnya itu kan 2,4 di sini. Kalau kita bandingkan dulu dengan yang paling kecil, misalnya ini ya, bismut sulfida ya, bismut sulfida atau copper bismut oksida di sini. Band gapnya lebih kecil, tetapi ternyata untuk proses oksidasinya lebih lebih lemah ya dibandingkan dengan yang bismut vanadat. Lalu kita bandingkan yang lebih dekat ya di sini. Ada bismut oksida ya atau bismut iodida ya, di sini 1,77 dan 2,1. Dibandingkan keduanya, proses oksidasinya masih lebih besar kemungkinannya untuk bismut vanadat ya. Jadi sebetulnya bisa aja kita pindah ke sini ya, atau bisa pindah ke BiOI ya. Tapi kalau lihat dari penggunaannya ingin dimaksimalkan sebagai bagian proses oksidasi, maka bismut vanadat bisa dipilih sebagai material dibandingkan dengan bismut oksida atau BiOI. Itu ya. Tapi kalau kita ingin cari yang band gapnya lebih rendah, ya bisa kita pindah ke sini ya. Tapi nanti kemungkinan sifat dari oksidasi airnya lebih lemah dibandingkan dengan bismut vanadat. Nah, ini kita perhatikan valence band dan conduction band tadi ya sudah saya jelaskan. Kemudian kita perhatikan tentang band gap ya. Lalu mengapa ini cocok untuk water splitting? Ya, bismut vanadat kenapa cocok? Ya, karena band gapnya tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil juga, dan di bagian valence bandnya itu lebih rendah ya. Cocok. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah doping dibutuhkan? Ya, nanti kan nyambungnya ke PN junction. Nah, ini tergantung dari efisiensinya, makanya harus diukur bismut vanadat ini seperti apa efisiensinya. Kalau memang kurang baik, maka kita bisa gunakan doping ya. Dopingnya berarti kalau yang di sini karena lebih bawah ya, kalau lihat di bagian tadi, maka kemungkinan dia jenisnya adalah, kalau lebih bawah apa tadi? N-type ya. N-type kemungkinan. Jadi bisa jadi ini bagiannya adalah N-type, maka kita bisa gunakan P-type ya untuk kemudian membantu proses dari junctionnya kalau kita gunakan doping. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, kita masuk ke bagian foto electrochemical ya. Prosesnya chemicalnya adalah water splitting ya. Di sini kita bisa gunakan foto anoda atau foto katoda ya. Jadi saya ingin balik lagi mengingatkan bahwa foto electrochemical itu E-nya adalah elektrolisis ya, proses elektrokimia, prosesnya elektrolisis. Maka apa yang digunakan? Katoda dan anoda. Karena kita menggunakan
sifat fotokatalis, maka kita ganti elektrodanya yang bersifat fotoanoda, atau katodanya kita ganti dengan sifat fotokatoda. Pada fotoanoda, kalau teman-teman ingat kembali pada elektrolisis anoda itu terjadi proses oksidasi. Berarti di sini dipilihnya adalah yang seperti bismut vanadat ya. Kalau mau prosesnya adalah yang reduksi di katoda, maka pilihlah yang copper bismut. Yang ini ya. Oke, dibandingkan yang lain ya, dibandingkan dengan ini. Berarti Pak bisa ini ya, tapi sebetulnya ada yang lebih baik ya, yang nilai conduction B-nya lebih tinggi dibandingkan yang ini ya. Ini saya membandingkan di dalam tabel yang ini ya. Oke. Nah, jadi bisa gunakan fotokatoda, bisa fotoanoda, bisa jadi fotokatoda. Kalau menggunakan fotoanoda, maka akan men-trigger terjadinya proses oksidasi ya, kemudian elektronnya dioperkan kemana? Ke counter electrode, ke katoda. Yang kemudian katodanya merubah proton yang terbentuk di air menjadi hidrogen. Kalau kita gunakan fotokatoda, ya berarti ini anodanya nih, counter elektronnya. Nah, anodanya yang lain. Nah, anodanya ini yang mampu untuk men-trigger terjadinya reaksi oksidasi. Nah, fotokatodanya merubah untuk dari proton ke hidrogen. Nah, nanti nyambung lagi pertanyaan teman-teman, Pak, tadi kan dari reaksinya butuh 0 volt ya, 0 volt. Berarti sebetulnya kalau misalnya lebih negatif ya lebih bagus. Kalau misalnya enggak, 0 volt kan gampang dicapai, betul. Tapi kita lihat di sini yang dijadikan sebagai katoda dalam material di reaksi elektrolisis biasanya apa? Biasanya adalah platina. Platina itu ada jenis precious metal ya, yang harganya cukup mahal. Jadi penelitian tentang fotokatoda juga dilakukan untuk mengganti platina ke material yang lebih murah ya. Perlu diingat juga pada katoda itu ya sering terjadi apa? Sering terjadi reaksi pelapisan ya. Ya, teman-teman ingat ya, misalnya atau dari reaksi ini aja. Misalnya Cu menjadi Cu atom ya, Cu plus Cu2 plus jadi atom. Nah, kemana ya dalam reaksinya, kan dia akan membentuk padatan, bisa mengkerak di bagian katoda ya, sehingga kalau kita gunakan platina misalnya di dalam zat tersebut, di dalam air yang kita gunakan mengandung jenis-jenis logam tertentu, maka akan menempel ke platinanya ya. Kalau menempel ke platinanya repot lagi ya, harganya mahal, kemudian materialnya harus dibersihkan. Makanya dalam hal ini bisa nggak diganti ya, yang sifatnya bisa lebih murah tapi nanti konversinya juga sama tingginya dengan platina ya. Makanya yang ini ya, yang penelitian tentang fotokatoda. Yang lain adalah kita gunakan keduanya, baik itu anoda maupun katoda, kita ganti dengan material yang memiliki sifat fotokatalis ya, sehingga dua-duanya menyerap cahaya ya, dua-duanya akan lebih murah ya, dan hasilnya efisiensinya diharapkan juga lebih besar ya. Okay, harvesting photon energy using semiconductor to drive a chemical process, for example the oxidation of water molecule. Ini ya. Oke. Kemudian, nah tadi saya bahas limitasi ya. Limitasinya sama sebetulnya dengan yang lain, bahwa semakin material tersebut dekat band gapnya, semakin mudah terjadinya recombination ya. Tapi ini alamiah ya teman-teman ya, alamiah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya sebetulnya saat terjadinya penyerapan cahaya tadi ya, tereksitasi, kembali lagi ke keadaan dasar, itu alamiah, paling alamiah. Nah, kita sebagai manusia gimana caranya, atau sebagai peneliti gimana caranya menggunakan itu, yaitu mencari metode yang pas agar proses lain ya, penggunaan elektron ini ya bisa digunakan lebih cepat ya, lebih cepat untuk proses yang lain. Itu gimana caranya kita mencari metode yang pas agar energi yang terjadi pada elektron yang dihasilkan itu memilih metode yang kita gunakan untuk mengkonversi elektron tersebut pada proses yang lain.
Itu ya, jadi nggak mungkin, sebetulnya nggak mungkin teman-teman menghalangi terjadinya recombination rate. Artinya saya juga ingin katakan bahwa tidak mungkin sampai 100% sebetulnya, tidak mungkin, tapi kita bisa menaikkan efisiensinya, tapi ya, nggak tahu ya, kalau ini pendapat saya, mungkin teman-teman punya pendapat yang lain, bisa aja Pak, mungkin ya bisa aja, tapi bagi saya enggak ya, karena itu sudah naturalnya dia pasti akan kembali ke keadaan dasar. Kita mencoba mencari metode yang pas dan nggak mungkin sempurna, jadi pasti ada yang ke bawah ya. Mungkin kalau sampai 90% mungkin terjadi ya nanti ya di masa depan, mungkin di bagian teman-teman yang meneliti ini. Oke, kemudian ini ada slow water oxidation kinetic, artinya ya tadi ya, sama elektron dan hole-nya harus segera digunakan, ya. Kemudian charge transport properties, artinya di sini bisa jadi hilangnya karena ada yang elektron ini pindah kemudian tidak diberikan. Ini kan materialnya yang dipakai sebagai elektroda ya, berarti harus dilapiskan pada satu penampang lah bahasanya gitu ya, ada satu penampang. Nah bisa jadi penampang itu memiliki sifat yang poor charge transport, ada charge elektron tapi bukannya ditransportkan, tapi kemudian hilang di dalam prosesnya ya. Itu oke. Kemudian ada videonya, mungkin nanti teman-teman lihat aja ya. Nanti slide-nya saya kasih. Kemudian solusinya adalah dengan membuat namanya heterojunction ya. Heterojunction seperti ini ya. Seperti PN junction tapi disebut sebagai heterojunction ya. Kalau tadi harus dipilihnya jenis P dan N. P dan N itu karena satu bagian materialnya adalah lebih banyak hole-nya, satu bagian material lebih banyak ruang kosong, satu bagian lainnya adalah terisi penuh elektron. Kalau bagian heterojunction itu tidak melihat itu, tapi melihat batas band gap-nya. Walaupun tadi teman-teman juga perhatikan bahwa jenis P itu valence band-nya lebih tinggi dibandingkan yang N. Nah, pada heterojunction nggak perlu terlalu memperhatikan PN junction-nya, tapi yang perlu diperhatikan adalah ada perbedaan dari level valence band dan conduction band. Ya, ini yang kita sebut sebagai heterojunction. Ya. Jadi nanti hole-nya akan ditransferkan ke bismuth vanadat dan elektronnya akan ditransferkan ke tungsten pada bagian ini ya, karena hole-nya lebih naik ke posisi lebih tinggi, sedangkan elektronnya nanti ke posisinya levelnya yang lebih rendah. Oke, pada bagian ini photoexcitation electron is transferred to conduction band dari tungsten elektronnya ya, sedangkan hole-nya akan diakumulasi pada bagian valence band di bismuth vanadat. Pada bagian ini charge separation-nya akan improve ya, charge separation-nya akan improve karena hole-nya ke sini ya. Kemudian fotokarannya improve dibuktikan dengan hasil dari pengukuran secara fotoelektrokimia. Oke. Yang lainnya adalah dengan menggunakan band alignment ya. Jadi ini kan seperti ini ya, yang awal, yang B. Nih, batas conduction bandnya yang di bawah sini, kemudian valence bandnya di sini. Tapi material ini kita dopingkan, kita gabungkan, akhirnya rubah jadi seperti ini. Nah, rubah jadi seperti ini, sehingga ini merubah band gapnya dari dua material gabungan tersebut. Ya, jadi makanya setelah dikoneksi akan jadi seperti ini. Bandnya akan jadi berubah. Ya, ini kalau di beberapa jenis material yang inginnya pure, ini kita sebut sebagai defect ya, adanya gangguan. Tapi pada bagian atau doping ya. Tapi pada bagian photoelectrochemical dalam hal ya mengurangi cost ya, dalam hal juga untuk band gapnya kita cari yang lebih rendah dan improve dan lebih baik gitu ya, charge separation-nya ya, ini teknik yang bisa juga kita gunakan. Jadi perspektifnya pada bagian lain ini perspektifnya adalah materialnya jadi campuran dan tidak murni satu, akhirnya jelek gitu ya. Tapi di perspektif yang lain yang kedua ini bagus ya, karena ini salah satu cara untuk band gapnya dari material yang punya sifat fotokatalis lebih baik itu bisa lebih bawah ya. Oke, kemudian disebut juga jenis lainnya, ini kan junction ya tadi, junction.
Nah, ini kita sebut sebagai katalis dan doping. Ya, tadi dopingnya sudah dibahas sedikit ya bagian depan ya. Kokatalisnya contohnya adalah fosfat ya, kobalt fosfat di sini. Jadi kokatalis ini membantu prosesnya untuk terjadinya misalnya oksidasi. Nah ini H2O, O2 ya. Eh, jenis materialnya bukan material semiconductor, bisa jadi bukan material semiconductor. Jadi kobalt ini hanya mengalami proses shuttle ya dari kobalt 4 kembali nanti ke kobalt 3. Nah, di sini ada perputaran elektron ya. Perputaran elektron atau ya elektronnya kan oleh kobalt ya. Sedangkan hole-nya itu dipakai untuk proses oksidasi ya. Tapi dia membantu tadi ya, reaksi airnya jadi lebih mudah ya. Yang tadinya harus 1,23 karena ada bantuan kobalt di sini jadi lebih turun ya, lebih mudah. Sehingga reaksi pembentukan oksigennya ini lebih bisa terbentuk, atau reaksi oksidasinya bisa terbentuk. Ya, jadi di sini improve water oxidation process dan mengurangi charge rekombinasi. Kenapa mengurangi charge rekombinasi? Karena kemudian elektronnya dan hole-nya ini jadi tidak ke bawah ya, jadi dialirkan. Hole-nya juga digunakan ke kobalt ini ya, yang harusnya di bagian ini ya, bagian ini, tapi karena ada kobalt ini bagian elektron turun ke bawahnya jadi nggak ada gitu ya, jadi nggak ada atau jadi dikurangi lah bukan tidak ada ya, pasti ada, biasanya dikurangi. Oke. Nah, sistem lain adalah ketika kita menggabungkan kokatalis, kita bisa menggunakan jenisnya adalah dies ya. Kenapa dies ya? Karena dies memiliki teman-teman tahu ya, dinamakan dengan dye ya, pewarna ya, satu material yang memiliki banyak double bond ya, atau dengan jenis tertentu ya, ada ininya, ada kriterianya. Nah, dye ini karena tadi banyak double bondnya, maka dia bisa menerima cahaya untuk terjadi proses eksitasi ya, atau delokalisasi elektron, sehingga elektron ini bergerak ya. Nanti yang disebut sebagai desensitization ya. Jadi desensitization ini juga membantu proses untuk photoelectrochemical sistemnya. Oke. Ini di sini kenapa titania ya, di bagian awal ya. Kemudian valence band koleksinya seperti apa ya, ada di bagian awal. Nah, apakah ini bisa terjadinya water splitting, direct water splitting ya, tergantung nanti energi yang diberikan kepada titania tersebut. Maka bisa digunakan yang disebut dengan desensitization untuk membantu proses di titania kita doping, yang kemudian bisa dibantu dengan katalis coupling ya. Yang ini yang kemudian saya kerjakan bersama Pak Yan untuk membantu proses pada material bismut vanadat ya. Kita gabungkan dengan dye dan katalis coupling ya. Nyambung ke sana, dari hasilnya kita inginnya hasilnya bisa efisiensi dalam pembentukan hidrogen, yang hidrogennya adalah jenisnya green ya, bukan blue ya. Oke, nah ini hidrogen source-nya. Nah ini. Oke. Ya, challenge-nya adalah bagaimana kemudian hasil hidrogennya ini digunakan di dalam transportasi ya. Kemudian ya tentu sebetulnya challenge-nya adalah bagaimana kemudian menjelaskan bahwa teknologi ini bebas dari penggunaan fossil fuel ya, terutama di bagian sintesisnya misalnya, dan di bagian elektrochemicalnya ya. Apakah itu memang bebas ya, tidak menggunakan sumber dari fossil fuel ya. Kemudian bagaimana nanti nilai efisiensi dari pembentukan hidrogen. Oke ya, saya kira materialnya cukup dari saya. Silakan teman-teman kalau ada yang perlu didiskusikan. Ini saya stop share dulu. Oke, panjang ya tadi. Dari setengah 8 sampai jam 9 ya saya jelaskan. Maaf tadi saya nggak putus ya, mohon maaf teman-teman, karena
Saya ingin slide ini habis dulu. Minggu depan teman-teman akan kuliah dulu dengan Pak Rudi ya. Pak Rudi, saya pernah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Nanti Pak Rudi akan mengajar 4 kali ya. Nanti akan berbagi ilmu dengan teman-teman. Kemudian dilanjutkan dengan Pak Abu. Ya, saya sudah kontak Pak Abu. Pak Abu sudah bersedia. Nanti waktunya akan kita diskusikan ya, karena Pak Rudi juga posisinya hanya available untuk Zoom ya. Saya kebetulan 2 hari ini nggak bisa ya. Mudah-mudahan nanti pertemuan yang berikutnya kita bisa ketemu langsung ya, 2 pertemuan lagi. Jadi nanti Pak Rudi 4 kali. Nah, Pak Abu saya kurang tahu beliau bersedianya berapa kali, apa 4 kali atau hanya 2 kali. Tapi setelah itu nanti balik lagi dengan saya ya. Oke, balik lagi ini. Ada yang mau didiskusikan teman-teman? Silakan. Udah cukup? Saya belum ada, Pak. Oke. Ya Pak, Ya. Mangga Ami. Eh, ini sih Pak, saya penasaran kalau sistem bionik Pak, Bionik. Oke. ya itu secara prinsipal itu kan dia mengadopsi dari fotosintesis ya Pak. Ya. Kalau konversi energinya itu lebih unggul yang mana Pak? Kalau dibandingin sama artificial. Oke. Berarti yang kemarin ya, slide yang kemarin ya, yang merubah apa namanya, satu kan bagian, sebentar. Slide-nya dibuka dulu ya. Hmm, bukan ini. Nomor 2 ya. Salah. Oke. Kebetulan pertanyaan Fahmi ini Pak Abu juga nggak melakukan ini ya, seingat saya ya. Tapi mudah-mudahan Pak Abu, saya nggak punya ini ya nih, Fahmi, pengalaman dari eh, melakukan prosesnya secara langsung ya. Jadi memang yang bionik ini, yang kanan ini ya, saya belum pernah melakukannya secara langsung ya. Tapi kalau lihat dari sini, secara apa namanya, secara teknisnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan selain material yang dipakainya ya. Material yang dipakai untuk menyerap cahaya yaitu eh, bayunya ya, material bayunya ya. Artinya dalam hal ini eh, Fahmi ketika melakukan penelitiannya harus juga memvariasikan bahasa gitu ya, memvariasikan bakterianya, memvariasikan juga apa namanya, sumber yang bisa dipakai untuk memproses cahayanya ya menuju ke bakteri ini kan. Ini kan pada bionic leaf ini combine light harvesting tech ya with microbes ya. Jadi di sini artificial leaf-nya yang sudah tadi kena cahaya ya, kemudian nanti sumbernya itu dipakai untuk mikroba ya, baru dari mikrobanya mendegradasi atau memproses ya, mengkonversi hasil dari proses kimia yang di sini menjadi useful chemicals. Jadi kalau Fahmi tanyakan ke saya, nilai efisiensinya seperti apa ketika menghasilkan hidrogen gitu ya, misalnya arahnya ke hidrogen. Saya belum pernah deals dengan ini, Fahmi. Kemudian yang kedua, di apa namanya, di sisi lain bionic leaf ini juga harus mempertimbangkan kondisi dari bakteria. Nah, mungkin mudah-mudahan nanti kalau misalnya dengan Pak Abu barangkali mungkin ada ini ya. Saya akan coba nanti trigger juga ya. Mudah-mudahan Pak Abu ada pengalaman di bidang ini. Pertanyaannya bagus, Fahmi. Fahmi kemarin ya, sorry, Fahmi dan waktu itu Adil nanya ya tentang, Adil ya, betul ya, Adil yang nanya tentang apa namanya, bagaimana kebijakan yang ada di Indonesia ya, tentang penggunaan energi terbarukan ini. Kayaknya bagus juga kalau kita tanya coba ke Pak Abu. Ya, Fahmi maaf ya, saya nggak bisa jawab secara clear nih, Fahmi, karena saya juga belum pernah melakukannya bagian bionic leaf-nya. Oke, baik, ada lagi teman-teman?
Cukup Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih teman-teman ya. Barangkali mungkin sudah cukup. Saya mohon maaf karena perkuliahannya yang hari ini dipindah ke malam hari ya, karena kemarin saya ada rapat mendadak yang harus dihadiri. Jadi mohon maaf jadi malam-malam dan mungkin kondisi teman-teman juga udah capek ya. Tapi mudah-mudahan ini direkam ya oleh Awab ya. Nanti bisa dicek kembali, mungkin bisa di-view kembali, mungkin kita bisa diskusikan lagi. Tadi pertanyaannya nanti teman-teman baiknya coba tanyakan lagi dengan Pak Abu ya, karena Pak Abu ini kan praktisi di industri. Mudah-mudahan tadi pertanyaan Fahmi, pertanyaan Adil, pertanyaan yang sebelumnya dari Prisil ya, yang minggu lalu juga barangkali ada yang kurang puas jawabannya dari saya, kita bisa coba diskusikan juga dengan Pak Abu atau mungkin dengan Pak Rudi ya. Oke, itu dulu ya. Terima kasih teman-teman. Selamat beristirahat dan semoga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Pak. Terima kasih ya. Makasih, Pak.